Namun terlebih dahulu kita akan simak informasi yang berikut ini. Artis Nia Ramadhani dalam pengakuannya di hadapan publik tak kuasa menahan tangis karena perbuatannya mengonsumsi narkoba merupakan hal tidak terpuji. Dalam perkembangannya, Nia beserta suami akan menjalani rehabilitasi. Saya, Nia Ramadhani, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagaimana saya sadar, seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak saya dan orang di sekitar saya. Dalam pengakuannya, Nia Ramadhani yang juga bersanding dengan sang suami menyatakan bahwa sikapnya mengonsumsi narkoba jenis sabu bukanlah hal terpuji yang tak patut dicontoh. Suaranya makin terisak tak kuasa menahan tangis kala artis berusia 31 tahun itu menyampaikan permohonan maaf kepada ketiga buah hatinya. Yang terutama anak-anak saya, Mika, dan Malika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang suami Anindra Ardiansyah Bakri tampak lebih tegar berusaha terus menenangkan istrinya dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Pusat. Turut dihadirkan pula sopir pribadi keduanya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dikabulkannya permohonan rehabilitasi bagi ketiga tersangka tak lantas menghentikan proses hukum yang berlaku di tengah banyaknya kabar yang dinilai mengistimewakan Nia Ramadhani beserta suaminya. Dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan bahwa, dan kemudian untuk rehabilitasi ini itu bukan dilaksanakan oleh penyidik. Sementara itu dalam pengembangan kasusnya, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat juga menangkap 5 orang bandar narkoba yang belakangan diketahui memasok ke kalangan elit. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22 kg sabu-sabu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi pesohor di negeri ini terjerembab dalam lembah hitam narkoba. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua agar terhindar dari bahaya narkoba, amin. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, memang seberat itu ya Ustaz, beban seorang public figure dan tanggung jawab terhadap masyarakat luas? Ya tentu ya, kalau seorang, jangankan public figure lah ya, kita menjadi orang tua saja kan kita juga sudah harus menjadi toladan. Ya, menjadi panutan untuk anak-anaknya. Kan kita ini orang tua tuh harus menjadi hero anak-anaknya gitu ya kan. Nah, apalagi ketika dia menjadi seorang public figure ya, seorang tokoh misalnya. Itu kan dikenal. Kalau sudah dikenal otomatis apa yang diinginkan oleh orang-orang di fansnya atau misalnya orang-orang yang kemudian ini sama dia gitu ya, menyukainya gitu kan, tentu kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah karenanya seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang public figure gitu harus menjaga akhlaknya, menjaga etikanya, karena sedikit saja dia melakukan sesuatu itu akan berdampak luas. Kalau dia melakukan kebaikan, insya Allah orang-orang yang menyukainya ikut mengikutinya ya. Tapi kalau dia melakukan keburukan, jangan-jangan orang-orangnya juga yang lain ada contoh, ada alasan tuh. Dia saja sebagai ini melakukan itu, kenapa kita nggak boleh? Nah akhirnya kan kesana. Inilah beratnya seorang public figure, tokoh ya, itu tidak boleh seperti itu. Karenanya memang harus kita pahami ya bersama gitu ya, kalau masuk ke dunia popularitas itu harus juga sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu. Amin. Nah Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semuanya agar kita bisa memproteksi diri gitu dari bahaya narkoba, karena tentunya barang ini sudah menjadi barang haram di agama kita Ustaz. Ya kan kita itu jelas ya, yang namanya sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang menghilangkan kita dengan akal gitu ya, itu kita harus jauhi. Jangankan dengan sabu-sabu, dengan
khomer, dengan barang yang memabukkan yang lainnya. Kita tidak mabuk saja. Kita dalam kondisi sehat walafiat saja, melawan yang namanya allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu susah. Bisikan-bisikan dalam hati yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang mudarat, kezaliman dan lain-lain, menahan itu saja udah susah kalau misalnya kita kurang-kurang zikir gitu. Apalagi membuat diri kita itu lalai, membuat benteng-benteng zikir kita itu hancur dengan apa? Dengan menghilangkan akal, dengan mabuk. Dan inilah yang membuat bisikan-bisikan setan itu masuk begitu saja. Dan otomatis ketika orang sedang mabuk, apapun bisa dia lakukan gitu. Nah ini, na'udzubillah min dzalik, karenanya kenapa agama itu melarang sekali kita mengkonsumsi hal-hal seperti itu, karena dengan mabuk kita bisa melakukan apa saja, bahkan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh binatang sekalipun kita bisa melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di dalam golongannya Ustaz. Amin ya rabbal alamin.